Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahiyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali dalam kitab Al-Mawsu' Al-Aqadiyah, ensiklopedia akidah. Sekarang kita halaman 23. Kita masuk ke pembahasan baru, Wajah Ilmu Tauhid, yang menuliskan ilmu tauhid, perkembangannya gimana. Dan bahkan sampai saat ini tuh buku-buku tauhid, buku-buku akidah itu sudah menjadi fan khusus atau pembahasan khusus yang dipisahkan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dan bahkan sekarang tentang masalah tauhid ini pembahasan uluhiyah tersendiri, asma wa sifat tersendiri, bantahan-bantahannya juga tersendiri dan sebagainya. Jadi kita insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini akan membahas bagaimana perkembangan penulisan kitab akidah. Tapi perhatikan di sini, apa kata Syekh di sini? La syakka anna tauhid, tidak ragu lagi kita bahwasanya yang namanya tauhid itu dibawa oleh para rasul dan dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi dulunya semua, baik nabi terdahulu ataupun bahkan sampai nabi yang paling akhir, itu semuanya membawa tauhid, membawa risalah yang sama, membawa agama yang sama. Agamanya satu semua. Hatta agamanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya sama. Wa umirna an nuslima li rabbil alamin, kata mereka. Kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kami berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Islam. Agama yang satu. Tapi apa? Wa amma ilmu tauhid, adapun ilmu tauhid secara khusus itu telah melalui yang namanya pembentukan dan juga pembukuan fi tauraini, dalam dua fase. Ada dua fase. Awwaluhuma taurur riwayah. Fase yang pertama fase periwayatan. Dan fase ini ma qabla tadwin, yang mana fasenya itu belum dalam penulisan kitab, belum. Cuman hanya periwayatan saja. Para sahabat ngambil dari apa? Hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ditulis, belum. Itu yang pertama. Yang kedua, watsani taurut tadwini wal istiqrar. Fase penulisan. Dan bagaimana ilmu tauhid yang pada ujungnya secara mandiri dia mapan. Jadi yang pertama taurur riwayah, yang kedua taurut tadwin. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita di sini akan sedikit membahas gambaran singkat dua fase tadi, dua tingkatan tadi. Yang pertama taurur riwayah atau fase periwayatan. Ini belum apa? Belum ditulis loh ya, belum ditulis. Belum mengatakan di sini lam yakun ar-ra'ilul awwal. Generasi yang pertama dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka belum membutuhkan ila tadwin, belum membutuhkan untuk penulisan kitab terkhusus, belum ada. Makanya zaman dahulu jangankan kitab akidah, Al-Quran apakah sudah dikondisikan dalam satu kitab? Jawabannya apa? Belum. Ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang menuliskan Al-Quran di atas batu, ada yang di atas kayu, ada yang di atas pelepah kurma, ada yang di atas dan sebagainya, terus seperti itu. Jadi belum ada apa? Pembukuan kitab. Di zaman Umar, ini ayat-ayat yang terpisah sana sini dikumpulkan oleh Umar. Tapi belum juga dibukukan. Dibukukan pertama kali di zamannya siapa? Utsman. Itu Al-Quran Al-Karim. Apalagi apa? Kitab tauhid secara khusus. Belum ada sama sekali. Makanya hatta ulum syar'iyyah, kata Syekh di sini, ilmu-ilmu syar'i, akidahnya, fikihnya, hadisnya, tafsirnya, itu belum ada satupun yang menuliskan kitab tertentu, belum. Yang ada fasenya masih apa? Taurur riwayah, periwayatan saja. Fulan nyampaikan ke B, itu seperti itu saja. Nah, wallahu alam,
bisawab. Faqad kanu yatalaqqawna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyain. Mereka para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Nabi dua wahyu. Wahyu Quran, wahyu sunnah. Jadi hadis Nabi itu wahyu, na'am wahyu. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, mustahil. In huwa illa wahyu yuha. Murni yang disabdakan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi jangan dikira hadis Nabi itu bukan wahyu. Hadis Nabi itu wahyu. Cuman tingkatannya tidak seperti firman Allah Azza wa Jal. Kenapa? Kalau firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim kita baca, dapat nggak pahalanya? Dapat. Satu huruf berapa? 10 pahala. Satu kebaikan dikalikan 10 pahala. Total 10. Itu kalau Al-Quran Al-Karim satu huruf lo ya. Tapi kalau seandainya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak. Antum mau baca innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Antum baca enggak dapat apa? Pahala. Dia cuma dapat pahala menuntut ilmu saja. Tapi kalau pahala khusus dalam setiap hurufnya maka enggak dapat. Tapi dua-duanya apa? Wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang membedakan kalau dua-duanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla? Kalau Al-Quran itu memang kalimatnya, perkatanya, per hurufnya dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau hadis Nabi kita Muhammad SAW, katanya atau ibaratnya itu datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Pengungkapannya dari Nabi kita Muhammad SAW itu hadis. Tapi wa illa para sahabat Nabi kita Muhammad SAW langsung ngambil dari Nabi dua jenis wahyu. Yang pertama wahyu Al-Quran, yang kedua wahyu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuriduna alaihi ma yushkil alaihi minal as'ilah. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada pertanyaan yang butuh untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung nanya. Mereka ajukan di pertanyaan. Mereka enggak sungkan-sungkan. Makanya belum dibutuhkan penulisan apa? Akidah secara khusus. Ada masalah-masalah dalam akidah yang mereka enggak tahu, langsung nanya. Dan bahkan banyak para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hukum A, apa hukum B, apa hukum C? Dijawab oleh Nabi SAW. Jadi sumber hukum itu di zaman mereka itu ada berupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyubuhat pun kalau ada syubuhat itu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah muncul Pak beberapa syubuhat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuat orang ragu. Tapi kan di situ ada Nabi kita Muhammad SAW, ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Rasul, apa yang terjadi? Tinggal ajukan saja pertanyaan. Maka apa? Fayujibahum anha. Maka Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab syubhat tersebut. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jawab apa pertanyaan mereka? Bima yuthliju sudurahum. Akhirnya jawaban Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendinginkan dada-dada mereka. Yang awalnya nggak tahu hukumnya, risau dadanya, ini gimana sih jawabnya? Apalagi sekarang, masya Allah, syubhatnya itu di mana-mana dan sulit untuk dijawab kan gitu. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, semua bentuk syubhat dijawab oleh Nabi. Nggak ada satupun syubhat yang Nabi nggak jawab. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, kata Nabi. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang benderang. Semua hal yang syubhat, semua hal yang rancu, yang gelap, udah dijawab semua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala mahajjatin bayda, di atas hujjah yang betul-betul putih, terang benderang. Lailuha kanahariha, yang malam pun seperti apa? Siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling dari hujjah saya, Qur'annya, hadisnya yang betul-betul terang illa halik, kecuali dia akan apa? Binasa. Sekarang banyak orang lebih mementingkan ucapan A, B, C dibandingkan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mementingkan ucapan ustadznya, ucapan kiainya dibandingkan ucapan apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada kondisi beberapa orang yang mengambil ucapan A, ucapan B dan meninggalkan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa disebutkan, masya Allah?
Abu Bakar mengatakan, aku bawakan kepada kalian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qaula Abi Bakar wa Umar, tapi kalian malah memilih ucapan Abu Bakar dan Umar. Hatta ucapan Abu Bakar selama menyelisih ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ucapan tinggalkan ucapan Abu Bakar. Kalau seandainya ucapan Umar menyelisih ucapan Nabi kita Muhammad SAW, tinggalkan ucapan Umar. Kita pegang ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Nabi kita Muhammad SAW udah muncul beberapa apa? Syubhat. Dijawab oleh Nabi. Makanya belum mereka itu apa? Ada kepentingan untuk menulis sebuah kitab khusus. Baik berupa apa? Akidah-akidah yang ada ketika itu. Nah, disebutkan wa qad awrada alaihi minal as'ila a'da'uhu ashabuhu. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengajukan pertanyaan, dijawab oleh Nabi. Musuhnya pun juga sama. Musuh-musuh Nabi SAW juga memberikan apa? Pertanyaan. Mereka ajukan pertanyaan, dijawab oleh Nabi. Tapi apa disebutkan di sini? A'da'uhu litta'annut. Adapun musuh Nabi SAW, mereka bertanya untuk menyusahkan Nabi, membuat Nabi itu kira-kira bisa nggak jawab. Kita buat Nabi itu si Muhammad nggak bisa jawab. Jadi mereka ajukan tuh pertanyaan. Wal mughalabah. Dan pertanyaan mereka ajukan tujuannya untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada beberapa orang, Mbak, sampai detik ini mereka ngajukan pertanyaan untuk nyusahkan pemateri. Kita buat ini, kita debat ustadznya, kita debat pematerinya sampai dia nggak bisa jawab, kan gitu. Ternyata di zaman Nabi sudah ada a'da'uhu, musuh-musuh Nabi SAW bertanya kepada Nabi. Mereka ajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya litta'annut, enggak lain dan enggak bukan untuk menyusahkan. Wal mughalabah, untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu lil fahmi wal bayan. Adapun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini selaku para sahabat bertanya lil fahmi wal bayan, untuk biar lebih faham dan untuk apa? Meminta penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ziyadatil iman, dan untuk menambah iman mereka. Wa kullu dzalik rawahu sahabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman ba'dahum. Semua jawaban Nabi, baik dari pertanyaan musuh ataupun pertanyaan sahabat, itu diriwayatkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan orang Yahudi bertanya untuk Nabi, orang musyrik bertanya untuk Nabi, hatta para sahabat bertanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semua pertanyaan, semua jawaban di saat itu diriwayatkan oleh para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in. Fakanat masailul i'tiqad, maka permasalahan akidah, permasalahan keyakinan, keimanan, mahfudhatun fi adhanihim, semuanya itu terjaga di benak mereka, di otak mereka. Jadi cukup. Kenapa? Nabi masih hidup, Nabi masih ada, Masya Allah di saat itu. Mustadillan alaiha bi kitabi rabbihim, yang semuanya itu ada dalil dari kitab Allah Azza wa Jalla. Semua dalil. Tidaklah ada sebuah apa? Pertanyaan akidah kecuali ada apa? Kitabullahnya. Tidak ada sebuah pun permasalahan akidah kecuali ada sunnah Nabi SAW. Semua ada. Makanya Mbak, permasalahan akidah kalau tidak ada dalilnya, maka itu tidak ada dari sumber Nabi kita Muhammad SAW. Antum cek aja Mbak, akidah. Antum tanyakan, ini kita harus A, harus B, harus C. Tanyakan, ada nggak kitab rabbikum di situ? Kitab Rabb kita di situ ada nggak di situ? Wa sunnatu nabiyyikum, ada nggak sunnah Nabi kita di situ? Kalau nggak ada, berarti sumbernya bukan dari Nabi, sumbernya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dari mana? Ya dari kakek-kakek kita lah. Dan ini dari zaman ke zaman, yang namanya berakidah bersumber dari nenek moyang udah ada dari zaman dulu. Dan bahkan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza qila lahum ittabi'u, kalau dikatakan untuk mereka ikutilah apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, apa kata mereka? Ballattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami ini hanya mengikuti nenek moyang kami, kakek-kakek kami, mbah-mbah kami. Ini terjadi dari zaman dulu. Makanya kata Syekh di sini, kalau semua masailul i'tiqad, permasalahan akidah,
tidak ada dalil dari kitab Al-Quran Al-Karim, tidak ada dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, berarti sumbernya bukan dari itu. Sumbernya dari mana? Nenek moyang. Dan ini yang harus kita perhatikan betul-betul apa? Perhatikan. Na'am wallahu alam bisawab. Walam yaqa' bainahum ikhtilaf fi sya'nil aqidah. Di zaman sahabat belum ada khilaf, belum ada pertikaian, belum ada perselisihan dalam masalah apa? Akidah. Balistama'u, bahkan mereka itu semua berkumpul ala aqidatin sahihatin, di atas keyakinan yang sahih, di atas akidah yang sahihah, salimah naqiyah, yang selamat, naqiyah yang betul-betul murni, khaliyah min kulli syaubin, yang betul-betul aman dari setiap noda-noda bentuk penyimpangan dalam urusan akidah. Betul-betul apa? Aman, murni, jernih dia, belum kotor. Makanya Masya Allah, itu di zaman ketika Nabi masih hidup. Tapi kaidahnya, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man ya'ish minkum ba'di, siapa saja yang mereka ini hidup setelah saya wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan melihat banyak apa? Perselisihan, pertikaian. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian pegang apa? Sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan peganglah sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan apa? Dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang, gigit dengan gigi apa? Geraham. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi masih hidup. Fakanu aqrab ila an yuwaffaqu ila shawab, maka mereka adalah generasi yang paling mendekati taufiknya Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran. Para sahabat. Jadi Pak, setiap akidah yang tidak diimani oleh para sahabat, maka bukan apa? Bagian dari syariat. Setiap ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat bukan bagian dari syariat Islam. Makanya disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, disebutkan Masya Allah, kalau seandainya sebuah syariat itu baik, lau kana khairan, kalau sebuah hal dianggap baik, la sabaquna ilai, pasti yang duluan mengerjakan siapa? Para sahabat. Pak, wallahil azim, mustahil bagi kita bisa ngungguli para sahabat, apalagi ngungguli Abu Bakar. Mustahil, wallahi mustahil. Sahabat dengan sahabat saja itu nggak bisa mereka ngungguli Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar disebutkan sabakun bil khairat, adalah orang yang selalu lomba cepat-cepatan dalam apa? Kebaikan. Apa kata Umar ibn Khattab? Mas sabakna ila khairin qattu illa sabakana Abu Bakar. Tidaklah kami berlomba-lomba dengan ibadah tertentu khusus gitu ya, semangat lomba-lomba, terkecuali kami pasti kalah. Yang menang siapa? Abu Bakar, kata Umar. Nah ternyata kalau Abu Bakar tidak pernah mengerjakan sesuatu hal, mustahil bagi kita Pak untuk kita kerjakan. Berarti itu bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di sini, lam yaqa' bainahum ikhtilaf. Tidak ada, jazakumullah khair, tidak ada sama sekali khilaf di antara mereka dari kalangan apa? Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling dekat kepada kebenaran. Ternyata nggak cukup loh Pak sampai situ. Allah khususkan para sahabat ini, Masya Allah, min tawaqqudil adhan. Otak mereka nih Pak, akal mereka tuh cerdas, hafal ribuan hadis. Abu Hurairah, ana mau naik sekarang Pak, nggak usah sampai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Insya Allah. Yang mereka ini apa? Orang terbaik dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ambil contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kapan sih masuk Islam? Tahun ke berapa? 7 Hijriah. Insyaallah na'am sahih. Tahun berapa? 7 Hijriah. Ini akhir-akhir. Bukan minas sabiqinal awwalin. Bukan termasuk orang-orang apa? As-sabiqunal awwalun, yang pertama-pertama masuk Islam. Lah Abu Hurairah ini akhir-akhir. Tahun ke-7, Masya Allah.
Beberapa tahun berikutnya Nabi SAW apa? Meninggal. Tapi Allah lebihkan umat Islam dengan para sahabatnya. Dengan apa? Kekhususan min tawaqqudil adhan. Akal mereka cerdas betul. Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis. Aisyah juga sama, banyak ribuan hadis yang diriwayatkan di luar kepala. Anas ibn Malik banyak meriwayatkan hadis di luar kepala. Hafal luar kepala. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan seluruh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni pun satu hadis yang kita hafal cuman satu, innamal a'malu binniyat. Padahal itu hadis itu panjang loh, Pak. Sampai terakhir, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahjratu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Kan gitu hadisnya. Dari awal sampai potong terakhir. Yang dihafal cuman innamal a'malu binniyat. Selesai. Beda dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sekali dengar langsung apa? Hafal. Makanya para ulama di zaman salaf, zaman dahulu, mereka kapan masuk pasar, mereka itu nggak akan masuk pasar sampai mereka sumpel telinga mereka dengan apa? Kapas. Kenapa? Di pasar nih banyak ghina, banyak nyanyian yang disenandungkan dengan apa? Musik-musiknya. Kapan lewat langsung masuk. Ini berbahaya bagi mereka. Makanya disumpel dengan apa? Dengan kapas. Tidak mau dengar ghibahnya. Kalau udah dengar, Pak, ini akan terlalu terngiang-ngiang. Saking kuatnya akal mereka. Cerdas gitu loh, Pak. Tawaqqudul adhan. Jadi yang namanya otak mereka itu, Pak, selalu siap untuk terima ilmu. Itu Allah lebihkan. Semuanya. Banyak para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafal hadis, dan mereka di zaman itu belum sampai ke derajat rajin untuk menulis. Karena banyak juga dari mereka ini adalah umat ummiyah, umat yang nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis. Tapi Allah lebihkan dengan apa? Tawaqqudil adhan, khusus untuk mereka. Itu kuatnya hafal mereka. Sekarang nih Pak, masya Allah. Makanya Anda nggak tahu Pak, wallahu alam, kenapa otak kita semakin lambat? Teknologi sebenarnya. Sekarang ini Pak, antum nyari hadis tinggal buka di Google. Ternyata Pak, fakta ini kita alami sendiri. Semakin kita mudah mendapatkan satu hadis, maka semakin mudah juga untuk apa? Hilang. Semakin sulit kita untuk mendapatkan hadis, semakin sulit juga untuk hilang. Karena kita merasa itu berharga. Jabir ibn Abdullah, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari satu hadis itu menempuh apa? Syahran, 1 bulan perjalanan. Dari Hijaz, dari Madinahnya sampai ke Syamnya. Itu enggak namanya naik kendaraan kondisi roda 4, enggak, mobilnya, motornya. Di zaman itu belum ada. Mereka naik apa? Onta. Mendapatkan satu hadis itu betul-betul berharga bagi mereka. Makanya disebutkan, masya Allah, ketika kita sulit mendapatkan satu hadis, biasanya akan lama kita itu apa? Untuk kehilangan hadis tersebut. Tapi semakin mudah kita dapatkan, semakin apa? Mudah pula hilangnya. Sekarang nih Pak, antum mau nyari hadis tinggal buka di Google. Tinggal buka di Maktabah Syamilah. Kitab-kitab di situ semua sudah ada. Tinggal tulis saja, petikan ucapan hadis Nabi, dapat semuanya. Nah, di kita itu belum ada namanya tawaqqudul adhan. Orang yang sekali dengar langsung hafal itu belum ada, jarang. Dan bahkan kita ini kalau dengarkan ucapan ustadz, yang kita hafal cuman sepotongnya aja, lainnya itu bumbunya doang. Makanya kadang-kadang apa yang kita sampaikan kepada keluarga kita itu beda dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ustadznya. Makanya kadang-kadang kita ini bawalah istri itu Pak untuk kajian. Karena kita pun belum bisa menjelaskan untuk istri kita apa yang disampaikan oleh siapa? Ustadz. Beda nanti penyampaiannya. Banyaknya apa? Bumbu. Itu yang nggak berasal dari apa? Ustadznya. Dari mana? Kantong suami lah. Ditambah-tambahin mungkin. Na'udzubillah. Karena apa? Kita itu tidak memiliki tawaqqudul adhan. Makanya mau nggak mau kita ini mencatat. Masalah di kita, udahlah lemah hafalan, lemah juga apa? Mencatat. Itu masalah di kita. Makanya mau nggak mau ini para ulama menyiapkan khusus, kitab khusus agar tidak hilang nih namanya apa? Ilmu dalam masalah apa? Akidah. Dan juga para sahabat, kenapa dikatakan mereka lebih mendekati kepada kebenaran? Wa fasahatil lisan. Karena lisan mereka itu fasih, Pak.
Fasih lisan mereka, penyampaiannya bagus. Pak, hatta ustadz sekarang banyak ilmunya, belum tentu bisa menyampaikan, mentransfer ilmu. Ada orang-orang dia itu memiliki segudang ilmu, tapi sulit mentransfer ilmu, itu ada. Tapi para sahabat rata-rata, kebanyakan dari mereka Allah berikan untuk mereka fasahatul lisan, lisan yang fasih untuk menyampaikan ke umat. Makanya mereka itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah jawami'ul kalim. Ucapannya singkat, isinya apa? Padat. Kalau kita ucapannya panjang, isinya kopong. Makanya dalam kajian-kajian saat ini, hatta saat ini, yang ada di saat ini, mungkin bukan kajian awam lah, yang ustadznya mungkin kita nggak tahu latar belakang belajarnya di mana. Ya ustadz-ustadznya mungkin artis lah ala kuliah. Itu Pak sejam, kalau Allah kalau Rasulnya mungkin bisa sedikit banget gitu Pak yang disampaikan. Kopong, ngomongnya sejam. Tapi para sahabat ngomongnya itu singkat, tapi apa? Padat. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad, singkat tapi padat. Pak, hadis yang ringkas itu bisa disyarah dengan puluhan apa? Lembar. Itu bisa. Para ulama yang apa mensyarahnya, hadisnya singkat. Kenapa kok bisa sampai 10 atau 20 halaman atau 20 lembar? Sebabnya dikarenakan ucapan Nabi itu singkat tapi apa? Padat. Ada fasahatul lisan, lisannya itu fasih, mengandung banyak faedah, mengandung banyak apa? Banyak hikmah di situ. Itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nah kita nih, semisal Ana mau nyampaikan pun udahlah ilmunya gak banyak, mau menyampaikan mungkin gak gitu kan. Akhirnya mungkin jamaah itu sulit untuk memahami apa yang kita ucapkan. Kita tuh gak memiliki apa? Public speaking yang bagus. Dan antum kalau mau cari speaker terbaik, pemateri terbaik, orang yang berbicara dengan kondisi terbaik, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang lain. Antum kalau mau memiliki public speaking yang bagus, cukup antum mencari bagaimana Nabi berbicara. Itu udah cukup. Di kami itu Pak dipelajari khusus ketika kami kuliah. Bagaimana cara ilqaul khutbah, menyampaikan khutbah, menyampaikan muhadharah, kajian itu disampaikan Pak metodenya. Cara-cara itu disampaikan. Bagaimana kita berbicara, bagaimana retorika ketika dakwah, itu disampaikan semua itu Pak. Dan itu ternyata semuanya itu ada hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat tuh gitu, Pak. Ada fasahatul lisan. Lisan mereka tuh fasih. Jadi ketika menjelaskan untuk sahabat yang lain, ya sudah ngerti mereka. Jadi nggak perlu sampai dituliskan apa? Kitab. Nah, kalau kita saat ini kadang-kadang, Pak, sulit untuk berbicara, tapi bagus untuk apa? Menulis. Makanya akhirnya kita ini butuh dengan apa? Tulisan. Di saat ini butuh kita dengan apa? Dengan kitab. Kemudian apa? Khususan berikutnya kata Syekh di sini, wasi'atil ilm. Para sahabat memiliki ilmu yang apa? Luas. Naam sahih. Kenapa? Semangatnya mereka menuntut ilmu. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya. Aisyah itu saking kagetnya dengan keluasan ilmu Abu Hurairah, padahal baru masuk Islam, dipanggil Abu Hurairah. Apa kata Aisyah? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma balagana anka min hadithi Rasulullah sallam. Gimana mungkin kami bisa mendapatkan kabar tentang engkau wahai Abu Hurairah? Engkau mendapatkan hadis, menghafal hadis yang banyak sekali dari Nabi. Kami nggak dapat itu. Kenapa kok bisa? Apa jawaban Abu Hurairah? Ya ummah, wahai ibuku, wahai apa? Wahai Aisyah, asghalatki anhu alkohol. Yang menyibukkan engkau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Celak. Karena biasanya kalau perempuan hobi apa? Berhias. Kalau Abu Hurairah ini santri istilahnya di zaman kita. Karena tinggalnya dia apa? Di Masjid Ashabus Suffah. Yang tinggalnya di mana? Di masjid. Belajarnya di mana? Di masjid. Santri ini mandi tak mandi, ya sudah dia. Ala kadarnya gitu. Ya namanya para penuntut ilmu. Kalau Aisyah dia apa punya suami, harus berhiaskah dia, dan dia tinggalnya di rumah, nggak bisa keluar. Makanya hadisnya Abu Hurairah lebih banyak dibandingkan yang lain.
Bahkan Ibn Umar pun mengatakan loh ya, kunta alzamana li Rasulillah SAW. Wahai Abu Hurairah, engkau ini lebih dekat dengan Rasul dibandingkan kami. Baru masuk Islam. Akhirnya karena kedekatan Abu Hurairah dengan Nabi kita Muhammad SAW, apa yang terjadi? Syiatul ilm. Ilmunya Abu Hurairah luas banget gitu loh, yang bisa mengalahkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kenapa? Kemana Nabi berangkat, di situ ada Abu Hurairah. Kemana Nabi bertempat, di situ ada Abu Hurairah. Nabi ke A, Abu Hurairah ngikut. Nabi ke B, Abu Hurairah ngikut. Makanya apa kata Ibn Umar? Kunta alzamana li Rasulillah SAW. Engkau ini lebih dekat dibandingkan kami dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka para sahabat itu belum membutuhkan pembukuan. Kenapa? Syi'atil ilm. Ilmu mereka itu apa? Luas betul. Wa taqwar rabb. Mereka ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mereka dalam urusan akidah, kalau mereka bertanya bukan untuk mendebat. Di zaman saat ini kita bertanya bukan mendapatkan ilmu, tapi untuk mendebat apa? Ustadznya. Makanya ketakwaan itu nggak ada. Kalau para sahabat memang nggak tahu. Mereka bertanya bukan untuk menyusahkan, bukan. Memang mau faham, mau ilmu, dikasih tahu, nerima. Di saat ini orang-orang bertanya tentang sebuah hukum, tujuannya untuk apa? Mendebat. Tujuan untuk apa? Untuk membantah. Maka apa? Itulah kekhususan para sahabat yang kita nggak miliki. Kemudian apa? Masya Allah, ini juga penting, Mbak. Fal arabiyyatu tariqatuhum wa saliqatuhum. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis bahasa apa? Bahasa Arab. Sedangkan al-arabiyyah bahasa Arab, tariqatuhum, jalannya mereka. Wasaliqatuhum, dan tabiatnya mereka. Jadi ketika Allah berfirman, mereka langsung ngeh, mereka langsung paham. Sekarang nih Pak, orang Arab pun nggak bisa bahasa Arab. Antum kalau berangkat umroh Pak, percayalah sama mana, orang Arab belum tentu bisa bahasa Arab. Orang Mesirnya, orang Saudinya belum tentu bisa bahasa Arab, dan belum tentu bisa baca Quran. Percayalah sama mana. Mereka itu Pak, bahasa Arab bahasa pasaran, bukan bahasa baku. Bahasa apa? Pasaran amiyah namanya, bahasa pasaran. Mereka ini nggak bisa, Pak, nggak bisa bahasa Arab kecuali yang belajarnya. Makanya kalau antum berbicara di sana pakai bahasa fusha, orang tahu, oh ini mahasiswa, oh ini orang terpelajar. Wa illa, Pak, apalagi orang Mesir. Orang Mesir itu, Pak, masya Allah, antum ceklah di YouTube. Ada yang ada istilahnya apa sih di YouTube itu, ada yang nanya ke orang Mesir, coba bicara pakai bahasa Arab fusha. Kayak bahasa santri awal belajar bahasa Arab gitu, Pak, masya Allah. Betul-betul kayak santri kita gitu. Saking mereka itu belum tentu bisa bahasa apa? Bahasa Arab. Yang mereka pakai itu bahasa apa? Bahasa amiyah. Makanya mereka baca surat Nisa, baca surat Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Anfal, belum tentu mereka ngerti, Pak. Banyak mereka nggak tahu. Makanya mereka apa? Belum tentu bahasa Arab tabiat mereka. Para sahabat lain cerita, fal arabiyyatu tariqatuhum. Bahasa Arab itu bahasanya mereka. Wasaliqatum, tabiatnya mereka. Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan sendiri, Umar ibn Khattab, kami mendapati anak kami pakai bahasa selain bahasa Arab, dihukum oleh Umar. Coba kita, masya Allah, nggak akan, Mak. Santri pun kadang-kadang dihukum oleh ustadznya gara-gara nggak pakai bahasa Arab, ngadu ke emaknya, ya kan? Ngadu ke bapaknya. Sahih. Tapi kalau di mereka, Pak, bahkan Umar bin Khattab mengatakan apa? Hukum anak-anak kalian. Hukum anak-anak kalian. Kenapa? Ketika mereka itu berbicara sama pakai bahasa Arab. Dihukum di zaman itu, Pak. Makanya di saat itu ketika Allah berfirman, Nabi bersabda, mereka itu nggak bertanya. Dan bahkan kalau ada beberapa hal kosakata baru yang mereka baru dengar, mereka nanya ke Nabi SAW. Itu yang asli Arab gitu loh ya. Asli Arab, bahasa memang pakai bahasa Arab. Pun yang ajam pakai bahasa Arab. Yang non Arab pun ketika datang ke Arab pakai bahasa apa? Arab. Kayak Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bahasa bukan bahasa Arab awalnya. Kenapa? Karena Salman bukan orang Arab. Orang apa Salman? Persia. Datang ke Hijaz, datang ke Makkah Madinah, nggak lagi dipakai bahasa aslinya, nggak, dirubah langsung bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya Pak, saran anak kalau antum belajar bahasa Arab,
tinggalkanlah bahasa ibu kita. Kenapa? Bahasa ibu itu insya Allah nggak akan bisa hilang bahasa ibu. Nggak bisa hilang itu bahasa ibu. Tetap insya Allah bisa. Tetap. Pak Habibie itu, Pak. Sefasih-fasihnya beliau pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa justru Anda lihat tuh, Pak, kalau beliau pakai bahasa asing gitu ya, lebih fasih dibandingkan bahasa apa? Indonesia. Beliau itu, Anda lihat gitu kayaknya. Kalau bahasa Indonesia itu kayaknya kok agak susah gitu. Anda lihat. Tapi kalau bahasa asing lancar betul. Tapi nggak pernah hilang bahasa ibu itu. Nggak pernah apa? Nggak pernah hilang. Makanya kita nih, Pak, nggak usah takut. Kalau belajar bahasa Arab, pakailah bahasa Arab. Nggak akan hilang insya Allah bahasa Indonesia itu. Tetap nyatu di kita. Tetap kita bisa pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, antum nggak praktik 2 bulan hilang. Makanya sekarang, Pak, antum belajar sampai 10 tahun belajar bahasa Arab, cuman bisa man anta, mas muka. Kenapa? Yang dipraktekkan cuman itu. Kita nggak mau praktekkan, akhirnya nggak pernah bisa pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Antum tahu burung beo, Pak, bisa bahasa Arab dia itu kalau diulang-ulangi. Assalamualaikum, kaifa haluka? Gitu-gitu aja dia. Kenapa? Prakteknya cuma 2 kata. Assalamualaikum sama apa? Kaifa haluka. Bisa burung beo itu pakai apa? Bahasa Arab, tapi yang diulangi. Sebenarnya di kita nih, Pak, bukan cuma teori. Teori plus apa? Praktek. Mau nggak kita prakteknya? Na'am, wallahu alam bisawab. Wal ma'ani sahihah marquzatun fi fitrihim wa uqulihim. Dan makna-makna yang sahih itu terpusat dalam fitrah mereka. Fitrah mereka fitrah yang lurus. Mereka tahu, Pak, mana fitrah, mana bukan fitrah. Kita ini kadang-kadang fitrah kita udah menyimpang, Pak. Kita sadar itu menyimpang, tapi tetap kita pertahankan penyimpangan itu. Kalau para sahabat enggak. Hatta akal mereka, Pak, mereka sadar betul itu. Akal mereka akal yang salim. Jadi akal ini bukan untuk membantah syariat. Akal ini untuk apa? Mencerna syariat, memahami syariat. Jangan dikira kita ini Islam, agama kolot, nggak boleh pakai akal. Siapa bilang? Agama Islam memerintahkan pakai akal kita. Afala yatadabbarunal Quran? Tidakkah mereka itu mentadabburi apa? Al-Quran? Pakai untuk berfikir. Afala tatafakkarun? Tidakkah kalian apa? Berfikir. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian apa? Berakal. Ini semua diperintahkan agar kita apa? Berakal. Siapa yang memerintahkan untuk menolak akal? Nggak ada. Islam suruh pakai akal. Tapi pakailah akal kita sebagaimana para sahabat Nabi pakai apa? Akal mereka. Akal itu dipakai untuk terima syariat. Bukan akal itu untuk menolak apa? Syariat. Anda ambil contoh, Masya Allah. Kalau akal kita ini akal terbatas. Dan bahkan akalnya A beda dengan akalnya B. Beda batasannya, beda kapasitasnya. Anda ambil contoh, Pak. Ucapan Ali bin Abi Thalib. Ucapan apa? Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bir-ra'i. Kalau seandainya agama Islam dibangun di atas apa? Di atas akal. Maka apa? Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min ala. Niscaya menurut akal kebanyakan manusia, kata beliau, yang layak untuk diusap bagian bawah khuf dibandingkan yang apa? Yang atas. Sekarang, Pak, syariat Islam yang diusap itu atas khuf atau bawah khuf? Atas atau bawah? Atas. Tapi kalau akal kebanyakan manusia pasti akan mengatakan, loh, harusnya yang diusap itu yang apa? Yang bawah. Karena yang kotor yang atas atau yang bawah? Yang kotor atas atau bawah? Bawah. Maka yang diusap yang bawah. Tapi, Pak, agama itu pakai apa? Qala Allah qala Rasul. Tapi ada mau nanya, Pak. Tapi kalau akal manusia yang lurus, lebih baik yang diusap atas atau yang bawah? Akal manusia yang lurus, yang atas atau yang bawah? Bukan bawah, atas. Kenapa Anda bilang atas? Ini kata Syekhul Utsaimin. Kalau akal manusia lurus, pasti dia ngomong yang atas, khuf yang diusap. Kenapa? Karena yang disyariatkan kalau pakai khuf itu bukan dicuci, tapi diusap. Kalau dicuci betul yang bawah. Kalau diusap nih, Pak, yang bawah, udahlah yang bawah masih kotor, tangannya juga apa? Kotor. Paham nggak sampai sini? Karena syariat dalam masalah wudu, ketika mencuci kaki, ketika pakai khuf, itu kita ada rukhsah untuk apa? Al-mashu 'alal khuf, mengusap apa?
khuf. Kalau mengusap Pak, antum usap yang bawah nggak bersih, tangan juga apa? Kotor. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau akal manusia yang lurus, tetap dia akan mengatakan yang diusap yang apa? Yang atas, karena tangan nggak kotor, kaki itu khuf itu lebih bersih. Paham sampai sini Pak? Karena syariatnya bukan mencuci khuf, tapi apa? Mengusap khuf. Akal manusia nggak sampai ke sana. Tapi kalau akal manusia yang betul-betul lurus, anak tambah 15 menit lagi Pak ya. Jadi sampai 6 kurang 15 insya Allah. Tapi kalau akal manusia yang lurus, pasti yang diusap yang mana? Yang atas. Nah, kebanyakan akal manusia itu kasir, terbatas, dia nggak sampai bisa paham syariat. Makanya tetap kita ini harus berlandaskan kalau Allah sama apa? Kalau Rasulullah, illa akal kita pakai itu Pak. Oh, kenapa yang di atas khuf ya? Gitu. Insya Allah ada beberapa orang yang didapatkan apa? Hikmahnya. Tapi kalau nggak tahu alasannya, tetap jangan sampai akal kita menolak apa? Syariat. Nah, wallahu alam bissawab. Akhirnya apa? Alimut tanzil wa asbabahu. Mereka tahu bagaimana Al-Quran itu turun, tahu ayat-ayatnya, tahu sebab-sebabnya. Wa ta'wil, mereka tahu tafsirannya. Wa adabahu, mereka tahu adab-adabnya. Wa ayanul anwar al-Qur'aniyah, mereka lihat langsung bagaimana cahaya Quran turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kondisi beberapa sahabat tuh lihat ketika wahyu turun untuk Nabi itu gimana. Sampai Nabi itu diem, sakit, tul-tul sakit. Para sahabat lihat. Wal asyi'ah al-mustafawiyah, dan bagaimana mereka melihat bagaimana hadis Nabi diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, di saat itu mereka belum butuh untuk menulis. Taib, itu kata apa? Kata Syekh. Maka mereka belum butuh untuk apa? Menulis. Tsaniyan, fase yang kedua. Fase apa? Taurut tadwin. Fase untuk apa? Menulis. Disebutkan di sini wa bada'a hadza fi hayati tabi'in. Penulisan kitab akidah itu pertama kali dimulai di fase apa? Tabi'in. Generasi setelah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in waqa'at fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam suwarun minal kitabah wa tadwin. Walaupun aslinya di zaman Nabi pun sudah ada penulisan. Dalam akidah berupa ayat Al-Qur'an Al-Karim, udah ada penulisan, udah ada. Tapi secara khusus itu belum ada. Yang pertama mulai zaman tabi'in. Siapa yang mulai? Pertama disebutkan haitsu ibtada'a dzalika al-Imam Az-Zuhri. Yang pertama nulis Imam siapa? Az-Zuhri rahimahullah. Thumma sya'a dzalika fi nisfil awal minal qarni tsani. Berlanjutlah penulisan tersebut sampai rame di setengah awal dari abad yang kedua. Itu apa? Rame penulisan. Kama fa'alal Imam Malik fil Muwatta. Yang melanjutkan dari Zuhri siapa? Imam Malik dalam kitab apa? Muwatta. Haitsu rutibatil ahadits ala abwabin tata'allaqu bitauhid. Yang mana kitab Muwatta hadis-hadisnya disusun dalam beberapa bab yang awalnya berkaitan dengan apa? Tauhid. Semisal bab yang apa? Awal semisal babul iman, babul tauhid, babul ilm dan seterusnya. Itu di zaman Imam Malik sudah mulai apa? Sudah mulai ada awal-awalnya. Maka apa kata beliau sini? Wala'alla hadza tabwibu lil ahadits. Maka pemberian bab-bab khusus tertentu dalam kitab-kitab hadis inilah benih-benih awal yang nanti ujung-ujungnya kitab akidah itu ditulis secara mandiri. Tapi awal-awalnya generasi awal itu Zuhri, Imam Malik dan sebagainya. Dan kemudian disebutkan juga wa mimma auqada jazwat at-tadwin, dan yang menyulut bara api dalam penulisan. Kenapa para tabi'in itu semangat nulis dalam permasalahan akidah? Ma waqa'a fi akhir zamani sahaba min bid'ain wa ikhtilafin fil aqidah. Karena di zaman akhir-akhir sahabat itu mulai muncul apa? Perselisihan dalam akidah. Di zamannya Ali udah mulai muncul di zamannya Ali bin Abi Thalib, ketika Utsman ibn Affan sudah mulai meninggal. Karena fitnah itu muncul ketika Umar ibn Khattab apa? Meninggal dibunuh. Makanya Masya Allah sebenarnya gerbang apa istilahnya? Antum tahu apa sih kalau ada sungai atau aliran air itu dibendung, bendungan, na'am sahih.
Jadi yang membendung fitnah, pintu bendungan fitnah itu apa? Umar ibn Khattab. Kapan Umar nih meninggal? Wah, udah habis. Maka Umar nanya, ya Rasulullah, ayuksaru dzalikal bab am yughlaq? Pintu itu nanti di akhir itu ditutup, buka tutup atau hancur pecah? Kata Nabi apa? Yuksar, dihancurkan, dipecahkan. Umar tahu, oh ini berarti udah ada isyarat ke situ. Umar dipecahkan, meninggal apa dalam kondisi bukan meninggal baik-baik. Kalau ditutup Pak masih enak loh ya, berarti meninggalnya bagus-bagus. Tapi ini apa? Yuksar, dipecahkan, berarti dibunuh. Dan udah ada isyarat beberapa kayak gitu. Umar sadar itu. Dan bahkan pernah Umar, Utsman dan Abu Bakar di atas gunung Uhud bersama Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi? Ketika mereka berempat di atas gunung Uhud langsung apa? Bergoyang, langsung gempa tuh gunung Uhud. Apa kata Nabi? Utsbut ya Uhud, utsbut. Diam kau Uhud, diam. Kenapa? Fa inna ma'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain. Di atas engkau ada seorang nabi, di atas engkau ada Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq, dan di atas engkau ada dua orang yang bakal mati syahid. Siapa? Sisanya lah Umar dan Utsman. Makanya pintu istilahnya yang menjaga, membendung fitnah nggak menimpa umat Islam itu apa? Umar ibn Khattab. Ternyata Umar apa? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, di akhir zaman sahabat, kenapa para ulama di zaman tabi'in udah mulai banyak nulis tentang kitab akidah? Di akhir zaman sahabat banyak muncul min bid'ain, dari banyaknya bid'ah, wa ikhtilafin fil akidah, dan perselisihan pertikaian dalam masalah akidah. Contoh kata beliau, kama fi mas'alatil qadar. Sebagaimana dalam masalah apa? Takdir. Muncul di situ qadariyah, muncul jabariyah. Qadariyah menolak takdir, Jabariyah mengatakan perbuatan hamba itu mutlak semuanya takdir Allah. Kita nggak ada masyiah kata mereka. Kita nggak ada kehendak. Kita ini kayak robot gitu, digerakkan saja sudah. Mau maksiat kita nggak ada kehendak, kita nggak ada keinginan, itu kata mereka. Muncul dua kelompok sesat dalam masalah apa? Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sampai detik ini, Mbak, banyak umat Islam yang baru hijrah tuh nggak ngerti takdir. Mereka nggak ngerti, bingung mereka dalam masalah takdir. Padahal ini di zaman sahabat Nabi itu aman seaman-amannya. Makanya kalau bisa yang namanya kita ini baru hijrah, Pak, akidah itu dipelajari secara khusus. Kalau nggak banyak syubhat antum akan bingung. Di zaman tabi'in aja udah muncul itu masalah apa? Bid'ah qadariyah dan juga bid'ah apa? Jabariyah. Muncul di saat itu. Kemudian apa disebutkan juga? Wa kana awwal man takallam bihi Ma'bad al-Juhani. Orang yang sesat pertama kali berbicara tentang masalah takdir siapa? Ma'bad al-Juhani. Yang meninggal tahun apa? 80 Hijriah. Muncul juga apa? Mas'alatut tasyayyu' wal ghulu fi alil bait. Muncul kebidahan apa? Tasyayyu'. Tasyayyu' ini pembela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wal ghulu, dan berlebihan dalam alul bait. Ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini, Pak, mereka ghulu seghulu-ghulunya kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang Syiah, Pak, kencing imamnya pun diminum. Kotorannya pun diambil berkahnya. Kotoran diambil berkah, na'udzubillah. Kotoran diambil berkahnya. Wa'iyadzubillah. Mereka ini akan mendengarkan ucapan apa? Ucapan guru mereka itu, Pak, yang salah pun diambil mereka. Dan bahkan banyak wanita-wanita yang di Persia sana itu direnggut kehormatannya oleh apa? Oleh ulamanya mereka, tasyayyu, ulama-ulama Syiahnya sendiri, na'udzubillah, dengan alasan ya kawin kontrak katanya, dengan apa? Kawin kontrak mut'ahnya dan sebagainya. Mulai muncul banyak, Pak, tasyayyu'nya Ali. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib saking murkanya di saat itu, yang hulu berlebihan kepada Ali, dihukum oleh Ali. Dibunuh hidup-hidup, Pak, sampai mentuhankan Ali. Makanya muncul Alawiyun. Alawiyun ini, Pak, adalah mereka-mereka yang mentuhankan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan sekarang masih ada baqaya mereka. Baqaya ini sisa-sisa mereka. Di mana? Yang sekarang kaburlah ke Rusia. Siapa? Bashar Asad. Bashar Asad nih, Pak, itu Nusairiyah. Nusairiyah ini pecahan atau anakan dari apa? Alawiyah. Alawiyah ini yang mentuhankan siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya antum gak asing, Pak, mereka tuh gampang mentuhankan manusia. Bahkan mereka itu di saat itu antum mungkin gak asing video-video yang dipaksa umat Islam ahlu sunnah wal jamaah di Suriah untuk mengucapkan la ilaha illa Bashar, kata mereka. Tidak ada ilah yang disembah kecuali siapa? Bashar, kata mereka.
Kalau kita la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah, diganti sama mereka, Pak. Ini Nusairiyah, ini bahaya, Pak. Hafid Asad, Bashar Asad dan sebagainya. Walillahil hamdu wal minna, Allah ganti dengan pemimpin yang baru. Itu memang Allah berikan untuk umat. Masya Allah. Sekarang aman-aman sekarang. Itu muncul, Pak, Alawiyah ini. Kenapa? Bid'ah tasyayyu' dan berlebihan dalam Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib yang mentuhankan Ali marah. Bahkan dibuat kubangan besar, dinyalakan api, dimasukkan, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ibn Abbas? Lau kuntu ana mithla, kalau status saya seperti Ali bin Abi Thalib, ma'adzabtuhu binnar, aku enggak akan siksa mereka dengan api. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la yu'adzibu binnari illa rabbun nar, tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali zat pemilik api. Siapa? Allah. Tapi saking marahnya Ali bin Abi Thalib, jadi kalau dibunuh aja. Makanya, Pak, jangan nyiksa hewan dengan api. Antum bunuh semut pakai apa? Api itu nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Tapi antum tahu nyamuk pakai raket? Apa hukumnya? Itu nyiksa dengan api atau enggak? Itu bunuh dengan api atau enggak? Itu enggak, Pak. Itu boleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin boleh. Kita enggak membunuh nyamuk dengan raket itu pakai api, enggak. Api itu muncul, itu dampaknya. Wa illa kita bunuh tuh pakai listrik, setrum. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin nggak apa-apa pakai raket. Hakikatnya kita nggak bunuh hewan tadi pakai apa? Api. Tapi kita bunuh pakai setruman apa? Listrik. Tapi muncul api, gitu. Jadi kita nggak bunuh pakai apinya, enggak. Tapi pakai apa? Pakai listriknya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Maka boleh, nggak ada masalah sama sekali. Nah, tapi kata Ibn Abbas ketika melihat Ali bin Abi Thalib saking marahnya, itu udah muncul, Pak, di zaman Ali. Ali masih hidup, dituhankan. Siapa yang pertama membawa? Ini. Wa fitnatu Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Abdullah bin Saba nih, Pak, Yahudi tasattara bi sitril Islam. Ini orang Yahudi pakai pakaian Islam. Itulah orang-orang Syiah. Makanya, Pak, orang Syiah ini 11-12 sama apa orang-orang Yahudi. Iran sama Israel nih, Pak, dari zaman ke zaman tuh cuman sandiwara tok. Sekarang walillahil hamdu wal minnah, Pak. Masya Allah, itu udah genjatan senjata. Siapa yang nggak setuju? Iran. Dari dulu, Pak, rudal Iran tuh terbang ke Israel. Apa ada yang mati terbunuh? Enggak. Antum baca sekarang, antum buka Google nih, Pak, ya. Yang dibuka sekarang, Pak, di Google. Yang serangan Iran ke Israel. Ada nggak orang Israel yang terbunuh? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Yang mereka memang targetnya mereka nih, Pak, dari zaman ke zaman ini, Pak, itu satu rahim mereka. Makanya sampai di akhir zaman, perhatikanlah, Pak, yang namanya Dajjal nih keluar, pengikutnya yang terbanyak siapa? Orang-orang Yahudi. Satu rahim udah dengan mereka itu. Satu rahim. Abdullah bin Saba ini sama, Pak. Makanya agama Syiah itu banyak kesamaan dengan agamanya apa? Yahudi itu banyak, Pak. Kalau antum belajar tentang masalah Syiah, dan kita ini belajar masalah tasyayyu' untuk membantah mereka, membantah Syiah, itu, Pak, banyak kemiripan. Banyak sekali kemiripan antara Yahudi dengan apa? Orang-orang Syiah. Fitnahnya siapa? Abdullah bin Saba. Kama waqa'at min qabl bid'atul khawarij. Sebagaimana sebelum Ali bin Abi Thalib muncul bid'ahnya apa? Khawarij. Di zamannya siapa? Utsman ibn Affan. Makanya Utsman ibn Affan nih, Pak, meninggal sebabnya orang-orang apa? Khawarij. Pak, bayangkan, Pak, pemimpin umat Islam, waliyu amril muslimin, orang terbaik di zaman itu. Masya Allah, Pak. Rumah itu sampai dipanjatin. Makanya bahaya, Pak, orang-orang Khawarij nih, Pak. Awalnya demo awalnya, aspirasi. Lama-lama mereka itu ada yang nyulut, kena, Pak, apinya. Masuk dalam rumahnya Utsman. Udkhulu ala Utsman. Masuk kalian kepada apa? Utsman. Masuk, Pak, mereka semua. Bersimbah darah Utsman ibn Affan. Orang ini gampang, Pak, tersulut, Pak. Ada yang nyulut aja sedikit, meledak, Pak, sudah, Pak. Itu di zaman Utsman ibn Affan. Jadi zaman sebelum Ali, ada zaman Utsman ibn Affan, fitnah Khawarij. Makanya butuh untuk pembukuan bagaimana membantah orang-orang apa? Khawarij. Antum tahu ISIS terakhir? Masya Allah, Pak. Persis sebagaimana sifatnya, sebagaimana hadis Nabi kita SAW. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Orang-orang ISIS nih, Pak, membunuh umat Islam itu lebih banyak dibandingkan apa? Non-Muslim. Antum lihat, Pak, ISIS yang mereka perangi, yang mereka bunuh dari zaman ke zaman, umat Islam yang berbeda pandangannya dengan ISIS dibunuh habis, Pak, oleh ISIS. Itu udah ada, Pak, mereka kafirkan umat Islam,
mereka keluarkan dari apa? Ranah Islam, umat Islam, dan bahkan mereka halalkan apa? Darahnya mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa sarrahu bitakfiri bidzunub. Dan bahkan mereka nyatakan dengan sejelas-jelasnya orang yang berbuat dosa, apalagi dosa besar, hukumnya kafir, pezina kafir, pencuri kafir. Itu mereka ucapkan. Nah, setelah itu wa ba'da dzalik, setelah zaman itu nasya'a madhhabul mu'tazilah ala yadi Wasil bin Atha. Muncul setelahnya apa? Madhab Mu'tazil. Siapa yang bawa pertama? Wasil bin Atha. Wa sunnifa fi masail min al-aqidah ma khalafa bihi sahabah wa tabi'in. Dan ternyata muncul kitab-kitab akidah yang menyelisihi apa? Akidahnya para sahabat dan para tabi'in. Wa kharaja ala ijma'i khair quruni fil i'tiqad. Dan bahkan kitab-kitab itu menyimpang keluar dari ijma' kesepakatan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan akidah. Fatasadda lahu tabi'una birraddi alaihi. Maka muncullah para tabi'in di situ yang ngurus mereka ini agamanya, yang guru-guru adalah Ibn Abbas, guru-guru mereka ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul mereka, bangkit mereka semua dengan apa? Dengan menulis. Tujuannya apa? Radd alaihi, untuk membantah mereka. Wal munadhara fi hadhil masail, dan juga membantah mereka dalam masalah-masalah apa? Akidah. Tsumma bada'a at-tasnifu fi aqidati ahli sunnah. Maka muncullah baru kitab-kitab ahli sunnah hina asbaha daruratan la budda minha. Ketika itu darurat, mau enggak mau harus ditulis. Linafi ta'wilil mubtilin. Tujuannya untuk apa? Untuk menghapuskan, menghilangkan takwilnya para pendaku kebatilan. Ya tadi Mu'tazilah, Syiahnya, Khawarij itu sudah muncul di saat itu. Waraddin hirafil ghalin, dan untuk membantah penyimpangan mereka-mereka yang hulu, yang berlebihan. Wa kana awwalu mudawwinin arafnahu fil aqidah huwa kitabul fiqhil akbar li Abi Hanifah. Pertama, kitab yang besar gitu loh Pak ya. Kitab yang besar ditulis dalam masalah akidah itu kitabnya Abu Hanifah. Apa namanya? Antum kalau buka ada kitab namanya itu Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang terbesar. Fikih yang terbesar ternyata dalam masalah apa? Akidah. Namanya fikih, tapi pembahasannya apa? Akidah. Karena fikih itu Pak, itu fikih itu artinya pemahaman. Secara umum itu artinya pemahaman. Pemahaman yang terbesar, pemahaman kita dalam urusan apa? Akidah. Itu yang pertama. Meninggalnya tahun 150 apa? Hijriyah. Rawahu Abu Muti' Al-Hakam Ibn Abdullah Al-Balkhi. Yang pertama kali meriwayatkan dari Abu Hanifah, Abu Muti' Al-Hakam Ibn Abdullah Al-Balkhi. Kemudian apa? Disebutkan juga di situ haddada fihi Abu Hanifah. Abu Hanifah menentukan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar aqaidah ahli sunnah wal jamaah. Ditentukan akidah ahli sunnah wal jamaah tahdidan manhajiyan. Ditentukan dengan penentuan sistematis betul dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Wa radda fihi 'alal Mu'tazilah. Di mana kitab Al-Fiqhul Akbar ini Abu Hanifah membantah Mu'tazilah wal Qadariyah wal Jahmiyah wal Syiah. Dibantah oleh siapa? Abu Hanifah. Dan disebutkan wasyamala khamsati abwab. Dan kitab Fiqhul Akbar itu mencakup di lima bab. Disebutkan yang pertama dalam masalah takdir beliau bahas, yang kedua masalah, dan yang ketiga masalah Syiah, yang keempat masalah apa? Ar-radd 'ala man yukaffar bidzam, pembantahan untuk orang-orang yang dikafirkan gara-gara dosa. Yang kelima dalam masalah iman. Wa fihi haditsun 'anil asma' was sifat, dan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar juga dibahas akidah asma' dan sifat oleh Abu Hanifah. Wal fitrah wa ismatil anbiya, dibahas tentang masalah fitrah, dibahas tentang masalah kemaksuman para nabi, dibahas juga tentang makanatis sahabah, kedudukan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat di saat itu sudah mulai dilecehkan, dihinakan. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, Aisyah dilaknat di zaman itu. Di zaman apa? Di zaman Abu Hanifah. Siapa yang melaknat mereka? Orang-orang Syiah lah. Makanya ditulis oleh Abu Hanifah dalam kitab apa? Al-Fiqhul Akbar. Taib. Maka apa disebutkan di sini? Falau qala qail, kalau ada yang mengatakan dari kita, inna wadi' ilmi tauhid, orang pertama yang meletakkan ilmu tauhid secara khusus, fan khusus gitu loh ya, huwal imamu Abu Hanifah, dialah Imam Abu Hanifah, lakana shadiqan, maka ucapannya itu benar, walam yab'ud an shawab, dan dia enggak akan jauh dari kebenaran, insyaallah ya benar gitu kata beliau. Kalau orang mengatakan yang menulis pertama kitab akidah pertama Abu Hanifah, ya benar gitu kata beliau.
Wa in kana qad qil, walaupun ada yang mengatakan juga inna wadi'ahu al-Imamu Malik ibn Anas, walaupun ada yang mengatakan juga yang pertama nulis Imam Malik ibn Anas, wa annahu allafa fihi risalatan, dan beliau itu nulis sebuah risalah. Wa qila aidan annahu lamma katharatil fitan amara al-Mansur biwad'i kutub li izalatiha wa raddi 'alaiha. Dan juga di zaman Mansur khalifah di saat itu memerintahkan agar untuk menuliskan kitab membantah kelompok-kelompok apa yang menyimpang. Taib. Disebutkan juga kama thabata annal Imam Ibn Wahab rahimahullah yang meninggal tahun 197, Al-Imam Ibn Wahab juga nulis kitab fil qadar dalam masalah apa? Takdir ala tariqatil muhaddithin. Sebagaimana caranya orang-orang ahli hadis fi jam'il ahadits, beliau kumpulkan ini dalam masalah apa? Beliau kumpulkan hadis-hadis dalam masalah takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana duna tabwib, tapi tanpa ada bab-bab khusus. Makanya orang zaman dulu Pak sistematisnya tuh kurang. Jadi kadang-kadang kita tuh kurang bisa ngerti karena kadang-kadang nanti lari ke sana, nanti lari ke situ, nanti lari ke sana, nanti lari ke situ, tanpa ada bab tabwib, tanpa ada bab-bab khusus. Disebutkan juga walaqad nusiba kitabun bi nafsi ismil fiqhil akbar, ada juga sebuah kitab dinisbatkan nama kitab ini sama Al-Fiqhul Akbar sebagaimana yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Ada juga dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tanawala fi masalil i'tiqad, yang mana dibahas di situ masalah-masalah akidah. Mas'alatan, permasalah. Wa radda 'ala al-firaqil mukhalifah, dan beliau membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Disebutkan di situ. Tapi penisbatan kitab Al-Fiqhul Akbar kepada Imam Syafi'i itu enggak tepat. Kenapa? Tidak valid, ghair muwaththaqah, enggak valid. Jadi Pak, zaman dahulu valid enggak validnya itu Pak sebuah kitab itu dari sanad. Makanya antum tahu Pak kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, yang di akhir hayatnya beliau itu bertobat dari akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, dan beliau pegang akidah Ahlul Hadis, akidahnya Imam Ahmad ibn Hambal. Itu memang betul-betul kitab beliau, bukan dipalsukan oleh Wahabi. Kenapa? Karena kita punya sanad kitab itu sampai ke siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, nyambung nih Pak. Karena gini, Abu Hasan Al-Asy'ari ngajarkan untuk muridnya, muridnya ngajarkan untuk muridnya, muridnya ngajarkan untuk muridnya, muridnya ngajarkan untuk muridnya. Sampailah itu sanad ke kita pelajari min awwalihi ila akhiri. Akhirnya syekh kita tuh ngasih ijazah. Itu nunjukkan Mbak valid. Nah, kalau Imam Syafi'i ini kitab Al-Fiqhul Akbar nggak ada sanadnya Mbak, sampai detik ini nggak ada yang punya kitab itu. Makanya ghair muwaththaqah, tidak ada apa? Validitasnya itu nggak ada, nggak bisa dipastikan itu punya siapa? Imam Syafi'i. Wa dhannul ghalib annahu min ta'lifi ba'di akabiril ulama fi zamanihi. Tapi kitab Al-Fiqhul Akbar itu wallahu a'lam, kata beliau, prasangka yang kuat bagi kami itu tulisan salah satu ulama kibar di zaman Imam Syafi'i, tapi bukan tulisan Imam Syafi'i. Karena tanyalah Pak, siapa yang punya sanad sampai kepada Imam Syafi'i dalam masalah kitab Al-Fiqhul Akbar? Nggak ada Pak, nggak ada. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi antum kalau mau tahu ini kitab valid atau enggak valid, antum pelajari dari apa? Sanad. Makanya sanad itu penting, Mbak. Sanad itu apa? Penting. Itu yang perlu kita ketahui. Naam. Kemudian thumma tataba'a at-ta'lif ba'da Abi Hanifah fi ilmi tauhid. Akhirnya berkembang lagi di zaman apa? Setelah zaman Abu Hanifah. Walakin bi asma'in mukhtalifah li hadzal ilm, tapi namanya beda-beda untuk masalah ilmu tauhid ini. Famin awwali dzalika kitabul iman. Kitab yang pertama setelah Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i dan seterusnya Imam Malik adalah Kitabul Iman, bukan tauhid, bukan akidah, bukan tauhid, bukan fiqhul akbar, tapi apa? Kitabul Iman li Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam yang meninggal tahun 224 Hijriah. Wa tabi'ahu ala hadza katsiruna ila yaumina hadza an-nas. Diikutilah oleh banyak manusia di zaman saat ini. Kama dhahara mustalahu sunnah, sebagaimana istilah sunnah. Itu muncul di saat itu lidalala ala ma yaslam minal i'tiqad, untuk menunjukkan akidah yang selamat. Jadi Pak, kalau ada yang mengatakan ini kajiannya kajian sunnah enggak, maksudnya kajian yang selamat akidahnya. Ustadz yang selamat akidah boleh enggak? Boleh, silakan, enggak ada masalah sama sekali. Karena zaman dahulu Pak, istilah as-sunnah udah dipakai ala ma yaslam minal i'tiqad, untuk hal-hal yang selamat dalam masalah akidah. Ternyata yang terkenal menuliskan kitab as-sunnah siapa?
di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal disebutkan wa minal kutubil musannafa bismi sunnah, di antara kitab-kitab yang ditulis dengan judul As-Sunnah, semisal apa? Kitabus Sunnah milik Ibnu Abi Syaibah yang meninggal tahun 235 Hijriah. Wa sunnah lil Imam Ahmad, dan kitab As-Sunnah milik Imam Ahmad, wa ghairi dzalika, dan selain itu kitab tersebut. Tsumma dhara musalah tauhid, kemudian muncul kitab tauhid secara namanya khusus at-tauhid. Siapa yang nulis pertama kali? Li Ibnu Surayj Al-Baghdadi rahimahullah yang meninggal tahun 306 Hijriah. Kemudian kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, ini bagus juga kitabnya, Pak, yang meninggal tahun 311 Hijriah. Wa waqibu dzalika zuhur musalah usuluddin, dan muncul juga di saat itu istilah usuluddin, pokok-pokok agama. Jadi agama itu ada usul, ada furu'. Yang dibahas dalam masalah akidah itu biasanya apa? Usul, pokok-pokok apa? Agama. Tsumma dhahara ta'lifu bismil aqidah, kemudian muncullah kitab namanya itu akidah. Itu di awal-awal abad yang kelima Hijriah. Wastaqarrat harakatut tasnif wa manhajut ta'lif, akhirnya semakin kuatlah, semakin mantaplah pergerakan dalam penulisan apa? Kitab akidah. Wastaqalla ilmu tauhid, akhirnya menjadi mandirilah ilmu tauhid ilman mutamayyizan, sebagai ilmu yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Ada metode khusus dalam masalah hal tersebut. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi yang pertama nulis adalah Imam Abu Hanifah, diikuti Imam Malik, kemudian sebelum itu Az-Zuhri dan sebagainya. Sampai sekarang bahkan Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini milik siapa? Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Itu kita terima, kita pelajari dari awal ila akhir, dari awal sampai yang terakhir, sampai generasi kita saat ini. Itu kitab-kitab tauhid itu muncul dari zaman ke zaman untuk membantah mereka-mereka yang menyimpang dalam agama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya ana akan langsung bahas ini, Pak. Yang berikutnya sebenarnya fawaid tauhid, faedah-faedah tauhid. Cuman ini ringkasan saja yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti kita langsung loncat pembahasan tentang masalah apa? Wujubul iltizam al-aqidah sahihah. Wajibnya kita berpegang teguh dengan akidah yang sahihah. Taib, ini lewat juga 15 menit. Ana mohon maaf, Pak. Ala kulli hal insyaallah subhanahu wa taala kita masih bisa berlanjut, tapi bulan depan ana belum bisa. Bulan depan ana belum bisa datang ke sini karena ada kegiatan umrah. Ana qadarullah wa ma syaa fa'al. Kebetulan kena di pekan yang ketiga. Insyaallah nanti bulan Desember, Pak, ya. Kita lanjut lagi bulan Desember insyaallah, karena kena di pekan ketiga jadwalnya. Qadarullah wa syaa fa'al. Tapi ala kulli hal, Pak, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Kalau mau murojaah, Pak, murojaah aja, nanti kita kajian di live yang ada murojaahnya insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad, yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana beringat kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.